Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video tugas akhir mata kuliah usul fikih. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir semester yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Sebelum itu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rausyan Fikri Rabani dengan NIM 24111040286 dari program studi Pendidikan Agama Islam. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang usul fikih, sebuah disiplin ilmu yang sangat fundamental dalam memahami hukum Islam. Kita akan membahas mulai dari pengertiannya secara bahasa dan istilah, secara perkembangannya, sumber-sumber hukum Islam, konsep masalah mursalah dan maqasidus syariah, hingga contoh konkret kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Baik teman-teman, jadi di sini kita masuk ke materi yang pertama, pengertian usul fiqh. Mari kita mulai dengan memahami usul fiqh dari pengertiannya. Kata usul fiqh terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fiqh. Dalam bahasa Arab, kata usul adalah bentuk jamak dari aslun, yang berarti pangkal, dasar, fondasi, atau asal. Ibarat sebuah bangunan, usul adalah fondasinya. Kemudian fiqh berarti pemahaman, pengertian yang mendalam, atau ilmu. Jadi, secara bahasa, usul fiqh dapat diartikan sebagai dasar-dasar, pemahaman, atau fondasi ilmu hukum. Lalu, ada pengertian usul fiqh secara istilah. Usul fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang membahas kaidah-kaidah atau aturan-aturan dan cara-cara yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menggali hukum syara dan dalil-dalil yang terperinci. Singkatnya, usul fiqh adalah metodologi untuk menemukan hukum syara. Ia bukan hukum itu sendiri yang disebut fiqh, melainkan alat atau cara untuk sampai pada hukum tersebut. Dapat kita analogikan, jika fiqh adalah buah, maka usul fiqh adalah pohonnya, atau lebih tepatnya, ilmu tentang bagaimana menanam, merawat, dan memanen pohon tersebut agar menghasilkan buah yang banyak. Baiklah teman-teman, setelah kita memahami pengertian usul fiqh, baik secara bahasa maupun istilah sebagai metodologi untuk menggali hukum, kini mari kita selami bagaimana disiplin ilmu ini berkembang sepanjang sejarah Islam. Kita masuk ke materi yang kedua, sejarah perkembangan usul fiqh. Pada awalnya, usul fiqh sebagai sebuah disiplin ilmu yang terstruktur belum ada. Hukum-hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin sebagian besar didasarkan pada wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Para sahabat Nabi ketika dihadapkan pada permasalahan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nas, mereka melakukan ijtihad. Namun, praktik ini belum memiliki kaidah yang terbuka secara sistematis. Seiring dengan perkembangan zaman, terutama pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wilayah Islam semakin meluas dan kompleksitas permasalahan pun meningkat. Hal ini mendorong para ulama untuk memulai memikirkan metode sistematis guna memahami hukum-hukum yang tidak langsung disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kebutuhan akan adanya kaidah-kaidah baku untuk berjihad semakin mendesak guna menjaga konsistensi dan objektivitas dalam penetapan hukum. Disinilah peran sentral seorang tokoh besar muncul. Imam Syafi'i adalah tokoh ulama dalam pengembangan usul fiqh sebagai disiplin ilmu yang terstruktur. Beliau adalah ulama pertama yang membukukan kaidah-kaidah usul fiqh secara sistematis melalui karya monumental beliau, Al-Risalah. Imam Syafi'i menetapkan dasar-dasar pengambilan hukum. Dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan secara rinci konsep-konsep penting seperti ijma atau konsensus ulama, qiyas atau analogi, dan ihtisan yang menjadi pilar-pilar dalam merumuskan hukum syara. Al-Risalah menjadi tonggak penting yang menandai dimulainya era kodifikasi usul fiqh dan menjadi rujukan utama bagi ulama setelahnya. Dalam usul fiqh terdapat sumber-sumber utama yang menjadi rujukan dalam pengambilan hukum Islam. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber ini terbagi menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer atau asas pokok yang pertama ada Al-Quran, merupakan kalamullah,
firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama bagi seluruh umat Islam. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran bersifat mutlak dan harus ditaati. Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang merupakan sumber hukum tertinggi. Lalu yang kedua ada hadis, meliputi segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Lalu yang ketiga ada ijma. Ijma ini adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang hukum syara dari suatu peristiwa. Ijma menjadi sumber hukum yang kuat karena mencerminkan kebenaran yang diakui oleh para ahli di zamannya. Contoh, kesepakatan para sahabat untuk membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Sumber primer yang terakhir atau yang keempat, qiyas, adalah menyamakan hukum suatu kasus baru yang tidak ada nasnya dengan kasus lain yang sudah ada nasnya, karena adanya kesamaan ilat atau sebab hukum antara keduanya. Qiyas merupakan analogi hukum yang digunakan ketika suatu permasalahan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran, sunnah, maupun ijma. Saya beri contoh, hukum haramnya narkoba dikiaskan dengan homer atau minuman keras, karena sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal atau ilatnya. Di sini ada hukum sekunder atau tambahan. Selain 4 sumber primer di atas, terdapat pula sumber-sumber lain yang digunakan dalam kondisi tertentu, seperti istihsan, menganggap baik sesuatu karena adanya dalil yang lebih kuat, meskipun dalil tersebut bersifat tersembunyi. Yang kedua ada maslahah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak ada dalil khusus yang memerintah atau melarangnya. Yang ketiga ada urf atau adat kebiasaan, yaitu kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang terakhir, yang keempat, sya'ru man qoblana atau syariat umat terdahulu, hukum-hukum syariat umat sebelum Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak ada dalil yang menghapusnya. Nah, pada materi selanjutnya atau materi yang keempat, saya akan menjelaskan 2 konsep penting dalam usul fiqh yang sering terkait, adalah maslahah mursalah dan maqasidus syariah. Masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan atau kebaikan atau manfaat yang tidak ada dalil syarah khusus yang menerangkan kebolehan atau larangannya, tetapi sejalan dengan prinsip-prinsip syariat secara umum dan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia serta menolak kemudaratan. Ini adalah metode istinbat atau pengambilan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan yang bersifat umum. Terdapat syarat penerapan maslahah mursalah. Yang pertama harus bersifat daruriyah atau primer, hajiyah atau sekunder, bukan tahsiniyah atau pelengkap. Yang kedua harus bersifat kuliah atau universal untuk kepentingan banyak orang, bukan kemaslahatan individu. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, atau ijma. Yang terakhir harus benar-benar mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Sebagai contoh, pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang didasari untuk menjaga keaslian Al-Quran meskipun tidak ada perintah khusus dari Nabi untuk itu. Contoh lain adalah pembuatan paspor atau SIM untuk kemaslahatan umum. Kemudian kita akan membahas konsep yang kedua, maqasidus syariah atau tujuan syariat. Setelah kita memahami masalah mursalah sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, kini kita akan mendalami konsep yang menjadi payung besar dari seluruh hukum Islam, yaitu maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukumnya. Intinya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap perintah dan larangan dalam Islam pasti memiliki tujuan yang mulia ini. Para ulama usul fiqh, khususnya Imam Asy-Syatibi, telah merangkum maqasidus syariah dalam 5 tujuan pokok yang disebut az-zaruriyatul khams atau 5 kebutuhan primer yang wajib dipelihara. 5 hal ini dianggap sebagai fondasi kehidupan manusia. Jika salah satu dari 5 ini rusak atau tidak terpelihara, maka kehidupan manusia akan kacau dan tidak sejahtera. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hifzuddin atau melindungi agama. Ini adalah tujuan paling utama. Syariat Islam datang untuk menjaga dan melindungi agama Islam itu sendiri, baik dari sisi akidah atau keyakinan
maupun syiarnya. Contohnya hukum-hukum yang mewajibkan sholat, puasa, zakat, dan haji adalah untuk memelihara ibadah dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Larangan murtad atau keluar dari Islam dan perintah untuk menyebarkan dakwah juga bertujuan menjaga agama dari kepunahan dan penyimpangan. Konsep jihad dalam arti perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan juga termasuk upaya pemelihara agama. Lalu yang kedua ada hifzun nafs atau melindungi jiwa. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia. Tujuan ini adalah untuk menjaga kelangsungan hidup setiap individu dari segala bentuk ancaman dan perusakan. Contohnya, larangan membunuh tanpa hak atau hukum qiyas, kewajiban menjaga kesehatan, perintah untuk mencari nafkah yang halal agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, serta larangan bunuh diri. Semua ini demi memastikan jiwa manusia terpelihara dan dapat menjalani hidup dengan baik. Yang ketiga ada hifzul aql atau melindungi akal. Akal adalah karunia terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan manusia dari makhluk lain. Syariat bertujuan menjaga akal agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak rusak. Contohnya, larangan mengkonsumsi segala sesuatu yang memabukkan atau merusak akal, seperti khamr atau minuman keras dan narkoba. Sebaliknya, syariat sangat menganjurkan menuntut ilmu, karena ilmu adalah nutrisi bagi akal yang sehat dan berfungsi optimal. Lalu yang keempat ada hifzun mal atau melindungi harta. Syariat Islam juga sangat memperhatikan perlindungan harta benda dan hak kepemilikan individu, serta distribusi harta yang adil dalam masyarakat. Contohnya, larangan mencuri, merampok, atau mengambil harta hak orang lain dengan cara yang tidak sah. Sebaliknya, syariat menganjurkan mencari nafkah yang halal, mewajibkan zakat serta menolong sedekah dan infak untuk memastikan harta berputar dan memberikan manfaat sosial. Dan yang terakhir ada hifzun nasl atau melindungi keturunan. Tujuan ini adalah untuk menjaga kelangsungan generasi manusia dengan cara yang sah dan mulia, serta memelihara kemuliaan nasab atau garis keturunan. Contohnya, perintah untuk menikah dan membentuk keluarga yang sah, karena pernikahan adalah satu-satunya jalan yang diakui syariat untuk melahirkan keturunan. Sebaliknya, larangan keras terhadap zina atau homoseksualitas dan segala bentuk perbuatan yang dapat merusak atau mengaburkan nasab. Hukum waris juga merupakan bagian dari upaya memelihara nasab dan memastikan hak-hak keturunan terjaga. Kelima maqasid ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk sistem perlindungan yang komprehensif bagi kehidupan manusia. Setiap hukum Islam, baik yang besar maupun yang kecil, pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan atau melindungi salah satu dari 5 maqasid ini. Maslahah mursalah merupakan salah satu metode untuk mencapai qaidus syariah. Setiap maslahah yang ditetapkan harus sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat ini. Maka qaidus syariah berfungsi sebagai filter dan panduan utama dalam menerapkan maslahah mursalah. Gimana teman-teman, masih semangat kan ya? Kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu penerapan usul fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Memahami usul fiqh bukan hanya teori semata, melainkan memiliki kegunaan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya, memahami esensi hukum Islam. Usul fiqh membantu kita memahami mengapa suatu hukum ditetapkan, karena kita tidak hanya tahu apa hukumnya, tetapi juga mengapa dan bagaimana hukum itu dirumuskan. Ini membangun keyakinan dan ketaatan yang lebih dalam. Lalu, menyikapi perbedaan pendapat ulama. Dalam masyarakat, kita sering menemukan perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai suatu masalah. Dengan usul fiqh, kita akan mengerti bahwa perbedaan ini seringkali disebabkan oleh perbedaan dalam metodologi pengambilan hukum, pemahaman terhadap dalil, atau prioritas dalam menerapkan kaidah usul fiqh. Ini melatih kita untuk bersikap toleran dan menghargai ijtihad, menjawab tantangan zaman atau isu kontemporer. Usul fiqh menjadi alat bagi ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya secara langsung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, bagaimana hukum transaksi online, penggunaan teknologi AI, cloning, atau isu-isu lingkungan. Tanpa usul fiqh, kita akan kesulitan mencari solusi syar'i untuk masalah-masalah modern, lalu membentuk pola pikir yang kritis dan analitis. Mempelajari usul fiqh melatih kita untuk berpikir secara logis, sistematis, dan kritis. Kita diajak untuk menelaah dalil, memahami kaidah, dan tidak mudah menerima suatu pendapat tanpa dasar yang kuat. Ini sangat relevan dalam menghadapi informasi yang berlimpah di era digital.
Yang terakhir, menjaga fanatisme dan ekstremisme. Pemahaman usul fiqh yang komprehensif akan mencegah seseorang dari sikap fanatik terhadap suatu pendapat atau satu mazhab. Kita akan memahami bahwa ada ruang bagi ijtihad dan fleksibilitas dalam syariat Islam. Selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasarnya, ini membantu menciptakan sikap keberagaman yang moderat dan toleran. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa usul fiqh adalah disiplin ilmu yang krusial dalam keilmuan Islam. Usul fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum syara dari dalil-dalilnya. Usul fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum syara dan dalil-dalilnya, bukan hukum itu sendiri. Ia merupakan pondasi bagi ilmu fiqh. Sejarahnya telah menunjukkan perkembangan yang sistematis, khususnya sejak dibukukan oleh Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, yang menjadi tonggak penting dalam perumusan metode hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam mulai dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, hingga Qiyas, serta sumber-sumber sekunder lainnya, semuanya memerlukan metodologi usul fiqh untuk dapat digali dan diterapkan dengan benar. Konsep masalah mursalah sebagai pertimbangan kemaslahatan umum dan maqasidus syariah sebagai tujuan luhur syariat dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menunjukkan keluasan dan keadilan syariat Islam dalam merespon berbagai dinamika kehidupan. Pada akhirnya, pemahaman usul fiqh membekali kita dengan kemampuan untuk bersikap moderat, kritis, toleran, dan adaptif dalam menghadapi berbagai persoalan keagamaan dan kehidupan kontemporer. Ini akan menjadikan pribadi yang tidak mudah menghukumi, tapi lebih memahami akar dan tujuan setiap ketentuan syariat. Dengan demikian, usul fiqh tidak hanya relevan bagi para ahli hukum Islam, tapi juga penting bagi setiap muslim untuk memahami fondasi agama dan menjalani kehidupan dengan bimbingan syariat yang kokoh. Demikian presentasi video tugas akhir usul fiqh dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam menambah wawasan dan memperdalam pemahaman tentang usul fiqh. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.